Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh, Sir. Sehat, Nak? Alhamdulillah sehat, Sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak lupa kita bersyukur kepada Allah. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi senang sekali saya bisa hadir dan bertemu lagi dengan anak-anak semuanya. Di pagi ini kita akan membahas mengenai subtopik baru ya, kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yakni mengenai tata nama senyawa alkuna. Tapi terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita, lebih baik kita berdoa kepada Allah semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, Nak? Kita mulai ya. Dari indikator pembelajaran. Jadi ada beberapa indikator pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai setelah pembelajaran ini berlangsung. Yang pertama, siswa dapat memberi nama struktur dari senyawa alkuna. Kemudian kalau sempat nanti ya yang kedua ini kita bahas juga siswa dapat menggambarkan struktur dari senyawa alkuna. Sekaligus kita mengulang dengan penggambaran struktur dari senyawa alkena ya. Yang terakhir siswa dapat menjelaskan isomer dari senyawa alkuna. Oke. Kalau pengertian kira-kira beda sedikit ya dengan alkana kemarin. Sama-sama alifatik berarti rantai terbuka. Hanya saja ini tak jenuh. Berarti ikatannya tidak selalu kovalen tunggal ya. Karena ada rangkap 3 pada rantai karbonnya. Kemudian nama akhirannya kalau di alkana itu ana, kalau di alkena kemarin akhiran ena, kalau di alkuna ini pakai akhiran apa, Nak? Unazar. Ya. Berarti dari definisi ada 2 perbedaan ya. Satu pakai rangkap 3, satu lagi pakai akhiran una. Kemudian ada istilah tak jenuh. Tak jenuh itu rangkap ya. Kalau jenuh berarti dia tunggal. Oke. Contoh yang paling sering kita temukan dari deret homolog senyawa alkuna ini adalah ini. Nama pasarannya asetilena ya, asetilena. Atau nama lainnya itu adalah etuna. Nah, etuna ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar untuk proses. Ini apa nih, Nak? Proses apa namanya nih? Ini gambar bapak-bapak ini. Apa yang sedang dilakukan oleh bapak ini? Mengelas, Sir. Iya, sama ya, sama dengan kakek ini ya, mengelas ya. Jadi etuna ini menjadi gas yang dijadikan bahan bakar untuk proses mengelasan. Yang dilas itu kan besi. Besi itu kan titik lelehnya sangat tinggi ya. Jadi butuh bahan bakar yang spesial sehingga nanti tercapai suhu yang sangat tinggi sehingga besi yang padat sekalipun bisa meleleh. Gitulah kira-kira ya. Yang kedua contohnya ini dalam proses apa namanya? Membantu pematangan buah, Sir. Ya, good. Membantu pematangan buah ya. Etuna ini juga sama gasnya ya. Jadi kalau kita mau memeram itu kan tips yang paling sering disarankan oleh mereka-mereka yang sudah berpengalaman itu adalah dengan cara mendekatkan buah yang matang dengan buah yang belum matang ya, sehingga nanti akan pindah itu gas etunanya, kemudian gas etunanya akan melingkupi bagian buah sehingga buah itu akan semakin cepat matang gitu.
Bahkan beberapa tahapan dari pedagang-pedagang terakhir kali yang kita dengar, mereka sengaja menyuntikkan karbit ya ke dalam buah tertentu gitu. Walaupun sebenarnya cara ini merupakan cara yang instan. Oke, jadi muncullah pertanyaan bagaimana kira-kira proses reaksi kimia pembuatan karbit ini nih Dena. Nih, etuna tadi ya, ini etuna tadi. Jadi kalau karbit itu ini ditambahkan dengan air, maka akan terbentuk etuna atau etilen atau asetilena. Kemudian senyawa sampingnya yaitu kalsium hidroksida. Gitu ya. Jadi kalau mau menghasilkan gas etilen kurang lebih beginilah caranya kira-kira. Oke? Kemudian rumus umum. Alkana itu CnH2n tambah 2 ya. Kalau alkuna ini malah pakai kurang 2. Berarti lebih sedikit lagi jumlah atom H-nya daripada dari homolog alkana dan alkena. Yang paling sederhana yaitu etuna atau nama lainnya apa tadi Nak? Asetilena. Ya, asetilena atau etilen ya. Itu nama pasarannya tuh. Rumus kimianya C2H2. Betul nggak? Coba kita cek ya. Kalau N-nya itu kita ganti 2. Berarti C2 hanya 2 dikali 2 ya. N-nya 2 ya. Baru dikurang 2. Betul nggak? C-nya 2 hanya jadi berapa Nak? 2. Enggak lah, 4 kurang 2. Jadinya C2 H2. berarti benar ya? Ini ya hanya 2. Coba kalau C-nya 4, betul nggak? Hanya 6. 4 kali 2, 8 kurang 2, 6. Benar ya? C-nya 5, 5 kali 2, 10. 10 kurang 2, 8. Dan seterusnya. Gitu ya, kira-kira ya. Saya rasa di bagian ini tidak masalah ya. Walaupun di sini agak buram ini ikatan rangkap 3-nya nih. Saya ambil ya. Ini rangkap 3-nya nih Nak ya. Rangkap 3. Oke. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau kita tinjau dari masalah kekuatan ikatan, maka ikatan rangkap 3 itu jauh lebih kuat dibanding ikatan rangkap 2 dan dibanding ikatan tunggal. Tata nama senyawa alkuna. Udah benar tadi ya, ananya itu diganti menjadi una. Udah jelas ini ya? Aman ya? Aman Nak? Ya. Kalau dekuna berarti C-nya berapa Nak? 10. C-nya 10. Berarti hanya berapa? 18. 18. Good. Oke, begitu dan seterusnya. Sementara kalau dekana C10 H22 beda ya. Ini hanya 22, ini 18, beda 4. Next. Rantai induk adalah rantai karbon terpanjang yang ada ikatan rangkapnya. Harus ada ikatan rangkap ya. Berarti ini beginilah ini rantai utamanya. Betul nggak mengandung ikatan rangkap? Benar ya? Pas ya? Oke. Kemudian penomoran. Nomoran kan beda dikit kan? Kalau penomoran dimulai dari yang dekat dengan ikatan rangkap Nak ya. Bukan posisi cabang, tapi yang ikatan rangkapnya yang dekat. Ikatan rangkap yang dapat nomor terkecil. Berarti kalau ini rantai utama, kita beri nomor dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kiri ke kanan. Good. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gini ya. Di atom C nomor berapa kita mendapatkan gugus? Nomor 4. Oke. Apa nama gugusnya? etil. Lancar kayaknya ya. Oke, kalau alkil udah jelas ya. Ini tadi ya, etil ya. Ini etil. Oke.
Baru urutan penamaannya, nomor cabang, jumlah cabang. Ini mirip ya dengan Alkana kemarin. Kemudian tambahannya cuma di sini ya. Nomor ikatan lengkap 3. Sama nama rantai induk. Nama rantai induknya pakai akhiran una. Oke, marilah kita beri nomor ya. Berarti ini aja yang bawah ini langsung. Tadi nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini etil. Ayo nak, bantu nak. Namanya apa kira-kira? Apa dulu? 4 etil. 4 etil. Good. Kemudian 2 oktuna. 2 oktuna. 2 Oktuna. akhirannya una. Ada 8 atom C berarti ok. Ada ikatan lengkap di atom C nomor 2. Ada gugus etil di atom C nomor 4. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Pas ya? Oke. Ingat, kalau cabangnya beda jenis sesuai abjad nak ya. Masih ingat ya yang kemarin ya? Misalnya ketemu antara propil sama metil, mana yang didahulukan sesuai abjad? Metil, sir. Metil ya. M dulu baru P ya. Oke, begitu dan seterusnya. Aman berarti. Contoh lain. Siapa yang memberi nama yang bagian A? Saya, sir. Nah, silahkan Putri. Apa namanya ini? 3 metil. 1 3 metil. 1 butuna, sir. butuna. Oke, ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Man? Tidur. Abang mungkin sambil dengarkan abang. Gimana nak? Ayo, ada jawaban yang lain? Sama? Sama. Oke, sama ya. Berarti masih mudah ya? Iya, jawabannya kita cek. Ini rantai utama. Penomoran dimulai dari kiri karena dia yang paling dekat ya. 2, 3, 4. 4 berarti butuna, pas ya. Atom C nomor 1 ada ikatan rangka, pas ya. Di atom C nomor 3 ada yang namanya metil. Berarti jawaban ini benar. Siapa yang mau jawab yang B? Saya, Sir. Saya, sir. Imam. Oke, Ya, Sir. silakan Imam. Apa nak jawabannya ini yang B? 4 metil pentuna, Sir. 4 metil. Bentar, Sir. 4 metil entar ser. Aduh. Ini namanya. Serius lah Imam. 4 pentuna, Sir. 4 4, dimetil. 4 terus dimetil pentuna. Gini. Oke. Ya, Ada yang jawaban lain? Saya, Sir. Saya, sir. Siapa? Saya, Sir. Zuhri. Saya, Oke, Sir. silakan. Saya, sir. 4,4 dimetil 2 pentuna, Sir. 4,4 Oh iya, dimetil lupa 2 pentuna. Pentuna. Oke. Sir. Nah, kalau mau cepat disebut namanya waktu saya tawarkan kalian siapa yang mau menjawab, maka nyalakan kamera biar penglihatan zoom-nya langsung ke kalian ya. Kalau rebut-rebutan seperti ini semuanya mati kamera kan nama yang paling atas lah saya baca. Oke, paham ya? Oke. Sir. Ada lagi jawaban lain? Untuk saat ini pas ya? Cuman itu?
Oke, mari kita bahas. Kalau begitu, biar hemat waktu ya. Rantai utama. Ada berapa, C? 5, Sir. 5. Berarti pentuna udah pas ya, pentunanya ya. Kemudian penomoran dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kiri ke kanan, Sir. Oke, 1, 2. Berarti nomor 2 ya, udah pas. 3, 4, 5. Selain rantai utama kita sebut sebagai gugus atau cabang. Ada berapa gugusnya? 2, Sir. Wah, berarti harus ada 2 nomor ya. Nih, 2 nomor. Di atom C nomor berapa? 4, 4 dan 4. Apa nama gugusnya? Metil, Sir. Iya, berarti jawabannya 4,4 dimetil karena dia sejenis pakai awalan dia. Kemudian 2 pentuna. Iya, benar. Good. Bagus, bagus, bagus. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, nak. Ada yang nggak kedengaran tepuk tangannya? Tepuk tangan, nak, untuk kita semua, nak. Oke, good. Ya, walaupun nggak tahu saya tangan siapa yang kalian tepuk ya. Yang C, siapa yang mau jawab? Saya, Sir. Oke, Zuhria. Zuhria yang membaca saya pertama. Silakan, Zuhri. 3 etil, 4 metil, 1 pentuna. Kok putus-putus suaranya? 3 etil, 4 metil, 1 pentuna, Sir. 4 metil, 1 pentuna. Ada yang jawaban lain? Ada yang jawaban lain? Sama, Sama, Sir. Oh, sama ya. Berarti langsung kita jawab ini. Kita bahas ya. Rantai utama bagaimana? Dari kiri ke bawah atau dari kiri ke kanan? Kiri ke kanan. Kiri ke Kanan, kanan ya. Nah, ini sebagai pembanding, nak ya, sebagai pembanding biar kalian ke depannya nggak bingung. Ini dari kiri ke bawah kan sama juga jumlahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kiri ke kanan sama juga ya, 5 juga. Nah, bedanya adalah kalau kita ambil dari kiri ke kanan, dari kiri ke bawah, dia cuman punya 1 gugus. Gugus ini apa namanya gugus ini? Apa namanya? Sir. Ya, ini namanya gugus isopropil, nah ya. Ini namanya gugus isopropil. Sementara, boleh kalian catat ini screenshotkan sebentar sebelum saya hapus pembandingnya yang kedua. Sementara kalau kita ambil arah yang berbeda, berarti dari kiri ke kanan. Ini lurus berarti ya. Nah, ada berapa gugusnya yang muncul? 2, Sir. 2 ya. Nah, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah rantai utama yang memiliki banyak gugus. Antara 1 dengan 2, siapa yang lebih banyak? 2, Sir. Nah, maka ini yang kita gunakan. Oke? Maka ini catatan ya. Rantai utama, utamakan diprioritaskan yang memiliki banyak Gugus. atau cabang ya. Itu diingat ya. Berarti kalau kita beri nomor dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kiri ke Kiri ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti pentuna, udah pas ya. Di atom C nomor berapa yang kita rangkap? Nomor 1 berarti pas ya. Gugusnya apa aja namanya? Ada etil, ada metil. Nah, ini gugusnya sama jenis atau beda jenis? beda jenis. Nah, kalau berbeda jenis bagaimana aturannya? Sesuai aturan. Oke, antara E sama M siapa yang lebih dulu? Sir. Ya. Ah, M? Sir. Ya, E ya.
E dulu, baru M. Jadi nomor etilnya dulu kita sebut nomor 3, kemudian nomor 4, 3 etil, 4 metil, 1 pentuna. Berarti ini benar ya? Oke, good. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Tidak ada sepertinya, karena masih mudah. Jadi kalau menggambarkan bagaimana? Dibalik ya. Kalau menggambarkan, sama seperti kemarin. Kita pastikan dia atom C-nya 4 ikatan ya. Pastikan atom C-nya itu 4 ikatan. Nih, atom C-nya 4 ikatan. Beri nomor atom C dari ujung yang dekat paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Lengkapi strukturnya dengan menambah cabang. Cabangnya bisa juga H ya. Kita ambil contoh lain ya. Misalnya gambarkan apa ya nak? Ini aja lah yang paling mudah dulu lah ya. 2 metil 3 ya. 2 metil 3 heksuna. Bisa nggak ini? Coba kita tes ya. Cara pertama rantai utama lah dulu ya, atom C ya. Rantai utama 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ini kan? Udah pas? 6, Sir. Nah, di atom C nomor 2 ada metil. Kita beri nomor dari sebelah mana? Dari kanan aja lah ya, biar kalian lihat struktur yang bervariasi. Dari kanan aja metilnya. Ini berarti. Di atom C nomor berapa ada ikatan rangkap? Di atom C nomor 3, 1, 2, 3. Berarti di sini ya. Oke, sisanya tinggal kita lengkapi jumlah atom H-nya. Ini berapa nak? Hanya? 3, Sir. Ini berapa hanya? 1. Sir. Ini berapa hanya? Habis, Sir. Ada, habis ya. Udah 4 ya. Ini berapa hanya? Habis. Nggak ada, Sir. Oke, ini? 2. 2, Sir. Enggak lah, ini 3. Siapa bilang 2? Ini? 2, Sir. Ini 3. Siapa bilang 2? Enggak ya, yang di sini maksudnya ya. Oke. Ngerti ya nak cara penulisannya ya? Jadi beda dikit aja dengan Alkana kemarin. Kalau Alkana kemarin lancar, jumlah hitung-hitungannya 4, tangan setiap atom C, insya Allah benar. Terakhir, subtopik terakhir indikator pembelajaran kita mengenai isomer pada Alkana. Pentuna itu nak, dengan 1 pentuna dengan 3 metil 1 butuna. Kemarin apa nama isomernya ini? Kalau 1 rantai lurus, 1 bercabang, apa nama isomernya kemarin? Masih ingat? Apa nama isomernya? Isomer rantai. Ini nama isomer rantai. Ini sama-sama C5H8. Tapi 1 lurus, yang ini 1 bercabang. Jumlah atom C-nya sama, hanya sama, semuanya sama. Ada sama-sama ikatan rangkap. Tapi ingat, pada isomer rantai, ikatan rangkapnya sama-sama di atom C nomor 1 ya. Biar berbeda nanti. Nah, ada satu lagi. Dia rumusnya C5H8 juga, tapi strukturnya berbeda gini. 1. Ini C ya. Ini C. Ini C. Ini C. Ini C. Ini. Gabung. Salah satunya ada ikatan rangkap 2. Sisanya kita hitung jumlah atom hanya. Ini hanya 1, hanya 1, hanya 2. Ini hanya berapa? 2, hanya 2. Tahu ya cara hitung hanya kalau kayak gini ya, si quick ya. Ini kan 2. Nah, ini sisanya 2, jadinya 4 ya. Iya, Ini kan Sir. udah 2 nih, 2 udah di C-nya. 1 ke kiri, ke kanan bawah. Maka sisanya tinggal 1 atom lagi. Ini namanya apa? Namanya apa? Pentena, Sir. Bukan. Bukan penten aja apa?
Siklopentena. Iya, itu maksudnya ada siklonya ya. Siklopentena. Jadi ada kata rangkap pakai akhiran ena ya. Karena dia membentuk klik, makanya pakai awalan siklo. Ini sama juga rumusnya ini. Nah, antara satu pentuna dengan siklopentana, ini namanya isomer apa? Isomer apa? Ini namanya isomer gugus fungsi ya. Iya, dia jenis senyawanya berbeda, gugus fungsinya berbeda, akibatnya nanti sifatnya juga berbeda. Ada satu isomer lagi untuk alkuna. Apa itu? Isomer posisi satu. Iya, pelan-pelan sekali ya sepertinya ya bisik-bisiknya. Nih. CH2 CH3. Udah pas 5 ya. 1 2 3 4 5. Kalau ini namanya satu pentuna, yang ini namanya apa? Dua pentuna. Antara satu pentuna dengan dua pentuna, apanya yang berbeda? Apanya yang berbeda? Ya, posisi dari ikatan rangkapnya yang berbeda. Satu di nomor 1, satu lagi di nomor 2. Tapi keseluruhannya antara siklopentena dengan 2 pentuna, dengan 1 pentuna, dengan 3 metil 1 butuna, semuanya punya kesamaan. Apa samanya? Ya, rumus molekulnya adalah C5H8. Paham, Nak? Silahkan di screenshot. Paham, Sir. Ya, silahkan di screenshot. Itulah kira-kira isomer pada alkuna. Ini soal evaluasi, iseng-iseng aja coba kalian kerjakan ya. Mudah sekali ini. Sebelum saya tutup, siapa mau mengerjakan C? Siapa yang mau jawab C? Ayo. Lain Putri Mayang. Putri, anak kimia. Sir. Dwi tadi ya. Dwi Putri. Iya, Sir. Mas, apa jawabanmu, Nak? 2 dimetil 3 oktuna, Sir. Dimetil 3 oktuna. Ada jawaban yang lain? Siapa lagi yang mau jawab? Saya, Sir. Ayo Sir. Mukti. Ayo. Heptana, Sir. Heptana, Dua. Sir. 2,2 Nah, dimetil ya. 3 heptuna, Sir. Iya, heptuna, Sir. Iya, hati-hati ya Dewi Putri. Heptuna ini kan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi heptuna. Jadi jawaban yang benar adalah yang jawaban Mukti. Tapi udah bagus, udah tahu salahnya di mana. Jadi kedepannya bisa diperbaiki ya. Oke, Nak, saya rasa ini risuk saya. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipahami. Kuisnya menyusul ya. Jadi dikerjakan terus. Jangan sampai ketinggalan mengerjakan kuis. Supaya nanti mudah merekap nilainya bagi kami untuk dimasukkan ke dalam raport. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh japri saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Ya, sama-sama ya, Nak. Makasih juga ya. Masih Rami. Waalaikumsalam, Panjaban.